Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Avengers. Film ini menceritakan aksi para Avengers mempertahankan bumi dari serangan pasukan alien yang ingin menguasai bumi. Film ini disutradarai oleh Joss Whedon, dibintangi oleh Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Avengers. Seruput kopinya dulu, dan cus. Di suatu tempat di ujung alam semesta, sebuah entitas super kuat memberi Loki sebuah tongkat yang membuatnya bisa membuat pasukan alien yang bernama pasukan Chitauri mematuhi perintahnya untuk menyerang bumi. Entitas super itu menyuruh Loki membawakan kubus Tesseract padanya. Lalu sebagai hadiahnya, Loki akan menjadi penguasa bumi. Di bumi, di dalam markas S.H.I.E.L.D., semua orang di sana terlihat panik dan berusaha pergi menyelamatkan diri. Sang pemimpin S.H.I.E.L.D., Nick Fury, buru-buru datang dan memeriksa apa yang terjadi. Agen Coulson memberitahu kalau kubus Tesseract yang sedang diteliti mengalami reaksi aneh beberapa jam lalu. Tingkat energinya semakin membesar, tidak terkendali. Nick kemudian menyuruh agen Coulson segera mengevakuasi semua personil yang ada di sana. Di dalam ruang penelitian, Dr. Eric Selvig memberitahu kalau Tesseract tiba-tiba aktif dan energinya tidak bisa dikendalikan. Di saat Nick Fury dan Hawkeye bingung dengan apa yang terjadi, tiba-tiba Tesseract aktif. Kubus itu memancarkan sinyal dan membuka sebuah portal. Setelah portal lenyap, terlihat sesosok makhluk yang muncul dari dalam portal. Ternyata itu adalah Loki. Dengan tombaknya, Loki menyerang semua orang yang ada di sana. Loki kemudian menangkap Hawkeye dan menyihirnya, membuat Hawkeye tunduk padanya. Loki juga menyihir beberapa anggota S.H.I.E.L.D. termasuk Dr. Eric Selvig. Di tempat lain, Nick Fury memasukkan kubus Tesseract ke dalam koper. Saat Nick Fury akan pergi, Hawkeye menembak Nick hingga tumbang. Loki dan anak buahnya kemudian pergi dengan membawa Tesseract. Karena mereka sadar bahwa sebentar lagi energi portal yang tertinggal di sana akan meledak dan menghancurkan gedung tersebut. Ternyata Nick masih selamat. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengejar rombongan Loki yang kabur membawa Tesseract. Aksi kejar-kejaran di dalam lorong pun terjadi. Sementara itu, Nick Fury berlari masuk ke dalam sebuah helikopter. Beberapa saat kemudian, energi portal pun meledak dan meluluh lantakan gedung S.H.I.E.L.D. hingga tak bersisa. Di dalam lorong, ledakan itu membuat pasukan S.H.I.E.L.D. yang mengejar Loki terjebak. Namun Loki berhasil lolos keluar dengan selamat. Di luar, Loki dihadang Nick Fury dengan helikopternya. Namun dengan mudah, Loki menembak jatuh helikopter tersebut. Loki pun berhasil kabur. Di suatu tempat di Rusia, seorang agen mata-mata yang bernama Natasha Romanoff ditawan dan diinterogasi oleh petugas militer di sana. Di tengah-tengah interogasi, Natasha mendapat sebuah telepon. Ternyata itu adalah telepon dari agen Coulson. Agen Coulson memberitahu kalau Hawkeye ditawan oleh musuh super kuat dan bumi dalam bahaya. Mendengar itu, Natasha langsung bangkit dan menyerang orang-orang yang menawannya dengan mudah. Ternyata dari tadi dia hanya pura-pura lemah. Setelah selesai, agen Coulson menyuruh Natasha menuju suatu tempat. Berpindah di pinggiran kota India, seorang dokter yang bernama Bruce Banner ditemui oleh seorang gadis kecil yang meminta bantuan karena ayahnya sakit parah di rumah. Bruce yang kasihan kemudian mengikutinya. Tidak disangka, ternyata anak itu adalah suruhan Natasha. Bruce pun bingung. Natasha menjelaskan kalau dia adalah anggota S.H.I.E.L.D. dan S.H.I.E.L.D. saat ini sedang sangat membutuhkan bantuan Bruce. Natasha memperlihatkan foto kubus Tesseract yang memiliki kekuatan luar biasa dan menjelaskan kalau benda itu kini jatuh ke tangan musuh. Nick Fury percaya dengan kemampuannya Bruce dapat melacak keberadaan Tesseract. Karena tidak ada pilihan lain, Bruce pun setuju untuk membantu. Di dalam sebuah sasana tinju, seorang pria yang bernama Steve Rogers berlatih dengan keras sebagai upaya melupakan masa lalu. Di tengah-tengah sesi latihan, Nick Fury datang menemuinya. Nick kemudian memberikan berkas laporan mengenai Tesseract. Steve mengenal benda itu karena 70 tahun lalu dia pernah berhadapan dengan orang yang memanfaatkan benda itu untuk kejahatan. Ternyata Tesseract berhasil kembali ditemukan oleh pihak S.H.I.E.L.D. bersamaan di saat mereka menemukan jasad tubuh Steve Rogers yang membeku dan dihidupkan kembali. Nick meminta bantuan Steve Rogers atau Kapten Amerika itu untuk membantunya merebut kembali Tesseract. Di dasar lautan, Tony Stark dengan kostum Iron Man-nya memasang sesuatu di sebuah selang. Tony kemudian terbang melintasi kota menuju gedung baru Stark Industries.
Gedung itu adalah satu-satunya gedung di dunia yang ditenagai oleh sumber tenaga bebas polusi arc reactor. Tony kemudian mendarat di atas gedung dan peralatan mekanik yang ada di sana melepaskan kostum Iron Man yang dia kenakan satu persatu. Di saat sedang berbincang-bincang dengan Pepper Potts, agen Coulson menerobos masuk menemuinya. Tony yang sok sibuk ini terpaksa menerima file dari agen Coulson dan mulai membukanya. Pepper Potts yang juga melihatnya sadar kalau itu adalah masalah serius. Pepper Potts kemudian pergi. Keesokan harinya, agen Coulson membawa Steve Rogers ke sebuah kapal induk raksasa markas SHIELD yang baru. Di tempat lain yang tersembunyi, Loki mendapatkan telepati dari luar angkasa. Makhluk yang memberi Loki tongkat sakti memberitahu kalau pimpinannya ingin memastikan Loki mendapatkan Tesseract. Jika tidak, maka tidak ada satu tempat pun di alam semesta ini yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Mereka akan menghancurkan Loki. Di tengah lautan, Steve yang baru saja sampai bertemu dengan Natasha dan Bruce. Di tengah-tengah perbincangan, mereka merasakan pergerakan. Setelah memeriksa lebih dekat, ternyata itu bukanlah sebuah kapal, melainkan pesawat terbang raksasa. Markas SHIELD itu mulai terbang. Di atas langit, pesawat itu bahkan memiliki kemampuan untuk tidak terlihat. Di dalam pesawat, Nick Fury memberitahu perkembangan pencarian Tesseract kepada Bruce. Di sana mereka menyadap semua kamera yang ada di bumi untuk mencari keberadaan Loki dan anak buahnya. Di tempat lain, Eric memberitahu Hawkeye kalau mereka membutuhkan iridium untuk segera beraksi. Di dalam markas SHIELD, mereka mendeteksi penampakan Loki di Jerman. Mereka pun segera bersiap-siap. Di Jerman, Loki memasuki sebuah gedung pertemuan. Di dalam sana terlihat seorang pria sedang mempresentasikan penemuannya. Di sisi lain gedung, Hawkeye masuk lewat pintu belakang. Di dalam gedung, Loki menyerang seorang pria yang sedang berbicara secara terang-terangan. Loki memasukkan sesuatu ke kepalanya. Ternyata benda itu mengirim sinyal retina di tempat Hawkeye berada. Hal itu membuat Hawkeye berhasil mengambil iridium yang disimpan di dalam brankas. Di luar gedung, Loki berubah bentuk dan menyuruh semua orang yang ada di sana untuk berlutut padanya. Loki menyuruh para manusia tunduk akan perintahnya. Lalu ada seorang pria yang menolak untuk tunduk. Di saat Loki akan menyerangnya, datang Steve Rogers atau Kapten Amerika menyelamatkannya. Seketika terjadi pertarungan di sana. Steve terlihat kesulitan menghadapi Loki. Lalu tiba-tiba dari atas, Tony datang untuk membantu. Tidak disangka, Loki langsung menyerah begitu saja. Di dalam pesawat, di saat mereka akan membawa Loki ke dalam markas SHIELD, tiba-tiba terjadi badai. Tak disangka, itu adalah Thor. Thor masuk ke dalam pesawat, menarik Loki, lalu membawanya pergi. Tony dan Steve kemudian bergegas mengejarnya. Di bawah, Thor bertanya pada Loki, di mana lokasi Tesseract berada. Loki menolak untuk memberitahu. Loki malah bingung bagaimana cara Thor kembali ke bumi, bukannya jembatan Bifrost telah hancur. Thor mengajak Loki untuk pulang ke Asgard, namun Loki menolak. Di tengah perbincangan, Tony datang menyeret Thor. Tony kesal, Thor mengambil tawanannya. Mereka berdua pun bertarung. Pertarungan terjadi cukup sengit karena kekuatan mereka berdua nyaris seimbang. Lalu tiba-tiba muncul Steve melerai mereka berdua. Steve menyuruh Thor untuk menyerah. Bukannya menyerah, Thor malah melompat dan mengayunkan palunya. Palu itu mengenai perisai milik Steve dan mengakibatkan terjadi ledakan yang cukup besar. Sadar pertarungan itu sia-sia, mereka bertiga sepakat membawa Loki ke dalam markas SHIELD. Di dalam markas SHIELD, Loki berjalan dikawal oleh beberapa penjaga. Dia sempat melirik ke arah Bruce yang sedang bekerja. Loki dibawa ke dalam sebuah penjara khusus. Nick Fury kemudian menjelaskan kalau Loki berusaha kabur, maka penjara itu akan jatuh dengan cepat dan hancur di tanah. Di sini Loki malah bertanya kepada Nick, untuk apa Nick dan kelompoknya menyimpan Tesseract? Karena benda itu menyimpan sebuah kekuatan yang tidak terbatas, bahkan bisa menghancurkan umat manusia itu sendiri. Setelah melihat tayangan CCTV, Steve bertanya mengenai Loki kepada Thor. Thor lalu menjelaskan kalau saat ini Loki memiliki pasukan yang disebut Chitauri. Chitauri tidak berasal dari Asgard. Loki berencana membawa pasukan Chitauri memasuki bumi, lalu kemudian menguasainya. Bruce kemudian penasaran untuk apa anak buah Loki mencuri iridium. Tony kemudian datang dan menjelaskan kalau iridium berfungsi menstabilkan portal agar tidak meledak seperti yang terjadi sebelumnya di dalam markas SHIELD yang telah hancur. Di perbincangan kali ini, Tony langsung cocok saat bertemu dengan Bruce karena hanya dengan dia mereka bisa berbicara dengan bahasa ilmiah yang rumit. Nick kemudian datang menyuruh Bruce dan Tony meneliti tongkat sakti milik Loki. Nick yakin tongkat itu juga memiliki energi yang sama dengan Tesseract.
Di dalam ruang penelitian, Tony dan Bruce menjelaskan kepada Steve kalau mereka berdua menaruh kecurigaan dengan Nick Fury. Bruce menjelaskan kalau Tony adalah pelopor pertama energi yang bebas polusi dengan arc reaktor miliknya. Lalu kenapa Nick Fury tidak melibatkannya sejak awal penelitian sumber energi Tesseract? Mereka curiga ada yang disembunyikan oleh Nick Fury. Mendengar penjelasan mereka berdua, Steve pun bimbang. Dia kemudian pergi. Di tempat lain, Steve menerobos masuk ke dalam gudang penyimpanan S.H.I.E.L.D. dan mulai memeriksa. Di jalanan, di dalam truk yang melaju kencang, Eric Selvig memasukkan iridium ke dalam alat yang dia buat. Kembali ke dalam markas S.H.I.E.L.D., Agen Coulson menjelaskan kepada Thor kalau mereka sudah memindahkan seorang wanita yang bernama Jane Foster ke tempat yang aman. Di penjara tempat Loki ditahan, Natasha datang menemuinya. Natasha meminta Loki untuk melepaskan Hawkeye dari pengaruhnya. Loki menolak melakukannya. Dia malah akan memerintahkan Hawkeye untuk membantai semua anggota S.H.I.E.L.D. seperti monster yang ada di dalam S.H.I.E.L.D. yang siap mengamuk. Natasha kemudian sadar kalau ternyata Loki mengincar Bruce Banner yang mampu berubah menjadi buto ijo alias Hulk. Di dalam ruangan penelitian, Steve datang dengan membawa sebuah senjata yang didesain menggunakan energi dari Tesseract. Tony yang menyusup masuk ke dalam sistem S.H.I.E.L.D. juga menemukan fakta kalau sebelumnya S.H.I.E.L.D. memanfaatkan energi Tesseract untuk membuat sebuah senjata pemusnah massal. Natasha dan Thor kemudian datang ke ruangan tersebut. Nick lalu menjelaskan kalau S.H.I.E.L.D. terpaksa mengembangkan senjata pemusnah massal karena kejadian kedatangan Thor sebelumnya. Dia sadar kalau harus membuat sistem pertahanan dari entitas asing di luar angkasa yang memiliki kekuatan di luar kemampuan manusia. Tidak disangka, perdebatan ini menjadi semakin panas. Di luar, Hawkeye dan pasukannya melacak tongkat milik Loki dan akhirnya menemukan lokasi markas S.H.I.E.L.D. di langit. Hawkeye dan pasukannya kemudian bersiap-siap menyerang. Hawkeye kemudian menembakkan anak panahnya yang berisi bom menancap di pesawat induk S.H.I.E.L.D. dan kemudian meledak. Bom itu membuat salah satu baling-baling markas S.H.I.E.L.D. rusak. Semua orang yang ada di dalam pun terkejut karena ledakan itu membuat Bruce terpental dan Natasha terjebak di sampingnya. Natasha melihat sesuatu terjadi di dalam tubuh Bruce. Di luar, Hawkeye dan anak buahnya menyusup masuk ke dalam markas S.H.I.E.L.D. Di dalam, Tony bersiap-siap memakai kostum Iron Man miliknya. Di tempat lain, Bruce berubah menjadi Hulk. Natasha yang berhasil lolos dari reruntuhan mencoba untuk kabur. Hulk kemudian mengejarnya. Di bagian pesawat yang rusak, Steve dan Tony datang untuk memperbaikinya. Di tempat lain, Natasha berlari menghindari kejaran Hulk yang mengamuk. Di saat Natasha semakin terdesak, Thor datang menyelamatkannya. Kini Thor yang menjadi sasaran amukan Hulk. Thor kemudian memanggil Mjolnir dan melancarkan serangan balik kepada Hulk. Sementara itu, anak buah Hawkeye sudah menerobos masuk hingga kokpit pesawat. Mengetahui Hulk sedang mengamuk di dalam pesawat, Nick kemudian menyuruh anak buahnya mengirim pesawat untuk mengalihkan perhatian Hulk yang mengamuk di dalam markas S.H.I.E.L.D. Pesawat itu menembaki Hulk yang sedang menghajar Thor. Hulk yang kesal kemudian melompat menuju pesawat tersebut dan merusaknya. Pesawat itu meledak dan Hulk terlempar. Di bagian pesawat yang rusak, Tony menyingkirkan penahan yang mengganjal baling-baling pesawat. Sementara itu Steve bertarung melawan pasukan musuh yang mencoba menyerang Tony. Di dalam kokpit, Hawkeye meretas sistem yang ada di sana, membuat mesin pesawat mengalami gangguan. Di luar, Tony mendorong baling-baling yang macet agar dapat berputar kembali. Di dalam, Thor mencoba menghentikan Loki yang akan kabur, namun dia malah terjebak di dalam penjara gara-gara yang dia kejar adalah kakek bunsin Loki. Di tempat lain, Natasha menyerang Hawkeye dan mulai bertarung menghentikan aksinya. Di dalam ruangan penjara, Agen Coulson datang hendak menghentikan Loki. Ternyata sosok yang dia ancam lagi-lagi adalah kakek bunsin milik Loki. Dari belakang, Loki yang asli menusuk Agen Coulson tepat di dadanya. Loki kemudian menjatuhkan penjara di mana terdapat Thor di dalamnya. Penjara itu jatuh ke bumi dengan kecepatan tinggi. Di tempat lain, Natasha berhasil memukul Hawkeye dengan sangat keras dan membuatnya pingsan. Di bawah, sebelum penjara itu jatuh ke tanah, Thor berhasil menjebol keluar. Thor pun berhasil selamat. Di atas, Tony berhasil mendorong baling-baling hingga bisa berputar kembali dan pesawat menjadi stabil. Dengan susah payah, Tony berhasil keluar dari baling-baling yang berputar sangat cepat. Sementara itu, Loki berhasil kabur. Di dalam pesawat, Nick Fury melihat Agen Coulson yang tewas. Nick kemudian memberitahu semua orang, mereka pun terkejut. Di dalam pesawat, Nick memperlihatkan kartu bergambar Kapten Amerika kepada Steve. Nick memberitahu kalau Agen Coulson adalah penggemar berat Kapten Amerika. Nick lalu berkata jujur kalau sebenarnya dia diperintahkan membuat ribuan senjata dengan bantuan Tesseract.
namun dia tidak berani mengandalkannya 100% dapat melindungi bumi. Nick menjelaskan sesuatu yang disebut Avengers Initiative. Itu adalah gagasan untuk menyatukan sekelompok orang-orang luar biasa untuk bersatu melindungi bumi. Agen Coulson percaya akan gagasan itu hingga akhir hayatnya. Di suatu tempat di luar sana, Bruce terbangun di dalam reruntuhan gedung. Seseorang yang melihatnya jatuh memberinya satu setel pakaian. Di dalam markas SHIELD, Hawkeye akhirnya bangun. Dia kini sudah terbebas dari pengaruh Loki akibat pukulan keras dari Natasha. Hawkeye sudah sadar kembali. Hawkeye bertanya kekacauan apa yang telah dia perbuat. Natasha menyuruh Hawkeye untuk tenang karena itu semua bukan salahnya. Itu adalah salah Loki yang telah menyihirnya. Hawkeye yang marah kemudian menaruh dendam membara pada Loki. Di tempat lain, Tony sangat terpukul dengan kepergian agen Coulson karena dia dan Pepper Potts sudah sangat dekat dengan agen Coulson. Steve kemudian datang dan mengajak Tony untuk akur dan kembali berpikir jernih. Tony kemudian teringat dengan aksi Loki yang haus akan pujian dan ingin terlihat menonjol. Loki pasti menempatkan portalnya di tempat tinggi dan menonjol. Dan benar sekali, Eric kini sudah memasang pemancar Tesseract di puncak gedung Stark Industries yang baru. Steve lalu mengajak Natasha dan Hawkeye yang sudah sadar untuk bersiap-siap. Mereka pun langsung meluncur menuju New York. Sesampainya di atas gedung Stark Industries, Tony menyuruh Eric untuk menonaktifkan Tesseract. Eric lalu menjawab kalau sudah terlambat, mesin itu tidak dapat dimatikan lagi. Tony mencoba menembak mesin itu, namun ternyata mesin itu dilindungi oleh semacam perisai energi. Serangan Tony itu pun sia-sia. Tony melihat Loki berdiri di balkon gedung. Tony kemudian turun dan melepas armornya. Tony mengajak Loki untuk masuk. Di dalam, Loki menjelaskan kalau sebentar lagi pasukan Chitauri-nya akan datang untuk meratakan bumi. Tony lalu menjawab kalau para Avengers tidak akan membiarkannya. Sambil memakai gelang armor Iron Man Mark 7. Loki kemudian berusaha menyihir Tony, namun gagal karena dada Tony terbuat dari arc reaktor. Loki kemudian melempar Tony keluar gedung. Tony lalu memanggil kostum Mark 7 mengejarnya. Kostum itu memasangkan diri ke dalam tubuh Tony dan Tony pun kembali beraksi. Di atas, portal mulai terbuka. Dari dalamnya keluar banyak sekali pasukan Chitauri memasuki bumi. Tony mencoba menghalaunya, namun jumlah mereka terlalu banyak. Para pasukan Chitauri menembaki jalanan New York dan membuat kekacauan. Thor kemudian datang dan menyuruh Loki menghentikan aksinya. Loki malah menyerang Thor. Mereka pun bertarung. Sementara Tony kini dikejar oleh skuadron perang Chitauri. Pesawat yang dinaiki Natasha mencoba menyerang Loki, namun Loki dengan mudah menembak sayap pesawat itu dan membuat pesawat tersebut mendarat darurat. Di atas, sebuah pesawat monster besar keluar dari portal. Pesawat itu membawa puluhan pasukan Chitauri untuk menyerang. Di atas gedung, Thor berhasil mengalahkan Loki. Loki lalu kabur menaiki pesawat Chitauri. Di bawah, Natasha dan Hawkeye melindungi penduduk sipil dari serangan pasukan Chitauri. Steve lalu memerintahkan pihak kepolisian untuk mengevakuasi para penduduk. Sambil terbang, Tony berusaha menyerang pesawat monster, namun serangan itu sia-sia. Cangkang pelindungnya sangatlah kuat. Di jalanan, Steve, Natasha, Hawkeye, dan Thor berkumpul. Tiba-tiba datang Bruce dengan sepeda motor. Dari jauh, Tony menggiring pesawat monster ke arah mereka. Bruce kemudian mulai maju. Dia berubah menjadi Hulk, lalu langsung menghajar monster itu. Tony yang melihat lapisan pelindung monster itu mulai rontok, langsung menembaknya, dan monster itu pun berhasil dihancurkan. Dari dalam portal, lalu keluar 2 pesawat monster dan ratusan pasukan Chitauri. Steve lalu memerintahkan Hawkeye mencari kelemahan musuh. Steve menyuruh Tony mengawasi perimeter serangan musuh. Steve menyuruh Thor menghambat musuh yang akan masuk dengan petirnya, sedangkan Steve dan Natasha bertempur melawan musuh di jalanan. Steve lalu menyuruh Hulk untuk bersenang-senang. Hulk kemudian melompat pergi. Di atas gedung, Thor mengeluarkan petirnya untuk menghalau musuh yang akan masuk melalui portal. Hawkeye kemudian memberitahu Tony kelemahan musuh yang tidak bisa berbelok dengan tajam. Tony kemudian memanfaatkan informasi itu untuk menghancurkan musuh. Di tempat lain, Hulk melawan 1 pesawat monster besar. Di bawah, Natasha berusaha pergi ke atas gedung Stark untuk mencari cara menutup portal. Natasha kemudian melompat dan menumpang 1 pesawat musuh. Natasha melumpuhkan musuh di pesawat, lalu mengarahkannya menuju gedung Stark Industries. Semua anggota Avenger bertarung mati-matian menghadapi pasukan Chitauri yang berjumlah sangat banyak. Di atas gedung Stark, Dr. Eric yang baru siuman kembali sadar. Kini dia sudah lepas dari pengaruh Loki. Di bawah, di dalam sebuah bank, Steve menyelamatkan puluhan warga yang ditawan oleh pasukan Chitauri. Di dalam markas SHIELD, Dewan Pimpinan SHIELD memerintahkan Nick Fury untuk menyerang New York dengan bom atom. Namun Nick Fury menolak karena masih ada banyak warga sipil dan anggota Avengers berjuang di sana.
Di medan pertempuran, Natasha dikejar oleh Loki. Hawkeye kemudian menembakkan panah bom ke arah Loki. Loki pun terlempar masuk ke dalam gedung Stark. Lalu tiba-tiba Hulk datang menghajar Loki bertubi-tubi. Serangan itu membuat Loki tergeletak tak berdaya. Di atas gedung, Dr. Eric memberitahu Natasha kalau tongkat Loki bisa menembus perisai Tesseract karena tongkat itu memiliki energi yang sama dengan Tesseract. Sementara itu di medan pertempuran, karena sulit mengalahkan monster dari luar, Tony Stark masuk ke dalam mulut monster tersebut dan menghancurkannya dari dalam. Pesawat monster itu pun hancur. Namun serangan-serangan itu pun sia-sia karena jumlah pasukan Chitauri semakin banyak dan semakin menyulitkan para Avengers. Dari dalam markas SHIELD, anggota Dewan SHIELD mengirim pesawat yang membawa bom atom menuju New York. Nick Fury berusaha menghentikan pesawat itu, namun sia-sia karena ternyata ada pesawat lain yang berhasil terbang. Nick lalu memberitahu Tony bahwa ada bom atom datang menuju New York. Setelah sampai di dekat New York, pesawat itu pun meluncurkan bom atomnya ke arah kota. Di atas gedung, dengan bantuan Eric, Natasha berhasil menembus perisai Tesseract. Tony lalu menyuruh Natasha untuk menunggu sebentar karena dia akan membawa bom atom masuk ke dalam portal biar meledak di pangkalan musuh. Tony lalu terbang mengejar bom yang sedang melaju. Tony membawa bom itu melesat menuju portal dan masuk. Di dalam portal, Tony melemparkan bom itu dan meledak mengenai pesawat induk musuh. Hal itu membuat semua pasukan Chitauri yang ada di bumi tiba-tiba tumbang. Pesawat-pesawat monster tiba-tiba jatuh. Steve kemudian menyuruh Natasha menutup portal. Tepat sebelum portal tertutup, Tony berhasil keluar dan terjatuh. Di bawah, Hulk berhasil menangkap Tony. Steve kemudian memeriksa keadaan Tony yang diam tak bergerak. Hulk kemudian berteriak dan membuat Tony sadar kembali. Steve kemudian memberitahu Tony kalau mereka sudah menang. Untuk merayakannya, Tony kemudian berjanji akan mentraktir rekan-rekannya tersebut makan kebab. Thor lalu memberitahu kalau urusan mereka belum selesai. Mereka kemudian masuk ke dalam gedung dan menangkap Loki yang kini sudah tak berdaya. Keesokan harinya, berita mengenai serangan alien di New York menjadi topik utama. Tidak lupa, para Avengers yang telah menyelamatkan bumi semakin dicintai oleh masyarakat. Meskipun banyak juga yang pro dan kontra memandang kehadiran para Avengers. Sementara itu, para Avengers menyimpan Tesseract ke dalam kotak khusus dan membiarkan Thor membawanya menuju Asgard dengan Loki yang akan diadili di sana. Thor dan Loki pun kembali ke Asgard dengan bantuan tenaga Tesseract. Para Avengers kemudian berpisah dengan urusannya masing-masing. Tony kembali ke dalam gedung Stark Industries dan berencana merenovasinya. Di suatu tempat di alam semesta, makhluk yang telah memberi Loki tongkat kuasa atas pasukan Chitauri ternyata adalah Thanos. Kini Thanos mantap 100% akan datang sendiri ke bumi. Di akhir scene diperlihatkan momen di saat Tony mentraktir rekan-rekan Avengers-nya makan kebab. Dan berakhirlah alur cerita film The Avengers ini guys. Semoga kalian terhibur.